Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, usianya baru 12 tahun, duduk di bangku kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, setingkat sekolah dasar. Tetapi posturnya yang tinggi membuat orang mengira bahwa ia ada siswa kelas 3 SMP. Rizky namanya, atau biasa dipanggil Kiki. Tak kenal lelah mengumpulkan ikat demi ikat daun singkong yang berhasil dikumpulkannya setiap pulang sekolah. Kulit hitam dan memerah di rambutnya adalah bukti kerasnya hidup yang ia jalani dari bocah keluarga yang tak mampu ini. Namun semua itu dilakukannya demi satu cita-cita. Saya ingin membahagiakan ibu, ujarnya malu-malu. Suatu hari sepulang sekolah, Kiki dijemput bosnya dengan sepeda motor dan diajak ke ladang singkong bersama belasan anak sebayanya yang lain. Kiki berpacu dengan waktu memetik pucuk daun singkong yang oleh bosnya nanti dijual ke pasar. Jika Anda biasa makan lalap daun singkong di rumah makan Padang, boleh jadi itu adalah hasil petikan tangannya Kiki. Untuk satu ikat kecil daun singkong yang dipetiknya, Kiki mendapatkan upah Rp20. Jumlah yang teramat kecil untuk simbah peluhnya. Namun, dasar Kiki adalah pekerja keras yang tak kenal lelah. Sejak siang hingga senja tak kurang 150 ikat berhasil dikumpulkannya. Kiki pun tersenyum puas menghitung uang hasil jerih payahnya. Menjelang maghrib ia segera pulang. Rp1.500 untuk ibu buat masak. Sisanya saya simpan buat bayar sekolah dan uang jajan Rini, ujar Kiki yang teramat sayang terhadap Rini, adiknya yang baru kelas 3 sekolah dasar. Tak heran, setiap bulannya orang tuanya tak perlu repot mengeluarkan uang bayaran untuk uang sekolahnya, karena Kiki sudah bisa membayar sendiri uang sekolahnya. Untungnya ada dana BOS, bantuan operasional sekolah, sehingga biaya sekolah lebih murah. Bahkan untuk membeli buku pelajaran pun Kiki tak mau meminta. Kiki sadar orang tuanya bukan orang yang mampu, sehingga ia tak mau merepotkan. Sudah 1 pekan Kiki tak mau bersekolah. Pasalnya ia malu setiap hari harus ditegur guru dan kepala sekolahnya lantaran ia tak bersepatu. Setiap hari Kiki hanya bersendal jepit ke sekolahnya. Selama ini teguran dari gurunya ia simpan dalam hati. Tak ingin ia mengadukan perihal tersebut kepada ayahnya. Ayah Kiki hanya seorang pembuat miniatur menara dari bambu. Penghasilannya juga tak menentu, tergantung pesanan. Pesanan pun baru bisa dipenuhi sang ayah jika ada modal untuk membeli bahan baku. Sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang juga menderita sakit stroke. Butuh biaya besar untuk mengobati penyakitnya. Alhasil, Kiki pun tahu diri untuk tidak menuntut dibelikan sepatu. Tak hanya Kiki, Rini sang adik pun sekolah tanpa sepatu. Bukan cuma soal sepatu, baju seragam Kiki pun bukan hasil beli di toko, melainkan pemberian dari teman-temannya atau kakak kelasnya yang sudah lulus. Wajarlah bila seragam Kiki terlihat lebih jelek dari siswa lainnya. Maklum bukan barang baru. Pernah suatu hari Kiki harus melapis celana seragamnya dengan celana mainannya. Karena celana seragam pemberian dari temannya lebih besar dari ukuran tubuhnya. Usahanya untuk tetap berseragam malah mendapat teguran dari seorang guru. Karena celana mainnya yang lebih panjang itu menyembul dari
celana hijau seragamnya. Lucu? Tentu tidak. Ini menyedihkan buat Kiki. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Menjelang ujian nanti, Kiki semakin resah. Kepala sekolah sudah mengancam tak mengizinkan Kiki mengikuti ujian jika Kiki tetap bersendal ke dalam kelas. Kiki pun mengeluh hal ini kepada ayahnya. Namun apa daya, sang ayah pun hanya bisa pasrah dan mengucap janji insya Allah. Pucuk daun singkong yang setiap hari dipetiknya semakin lama semakin habis. Ladang yang biasa menjadi tempatnya mencucurkan peluh itu hanya menyisakan batang-batang singkong tak berdaun. Kiki dan teman-temannya pun diboyong pindah ke ladang lain yang lebih jauh. Hingga tak jarang Kiki harus pulang selepas Isya. Bila tak ada lagi ladang singkong yang harus dipetik pucuknya, Kiki pun beralih profesi sebagai pemanjat pohon pepaya. Rupanya bisnis si bos bukan hanya menjual daun singkong tetapi juga menjual pepaya di pasar. Kiki dan seorang temannya lah yang diandalkan sebagai pemanjat. Meski jarang, tetapi hasil memetik buah pepaya ini lebih besar, yakni Rp5.000 per hari. Kiki harus membayar mahal untuk kegiatannya sehari-hari itu, baik memetik pucuk daun singkong maupun pepaya. Bukan hanya warna kulitnya yang makin legam tersengat matahari, tetapi prestasi di sekolahnya pun menurun. Dulu sebelum ia menjalani semua ini, ia masih mampu bersaing dengan teman-temannya dan meraih peringkat 2 atau 3 di kelas. Kini peringkatnya jauh menurun. Anak sekecil itu terlalu lelah membanting tulang untuk Rp3.000 per hari. Esok, semoga Kiki mau bersekolah lagi. Ada sedikit rezeki untuk membeli sepatu baru buat Kiki. Senyum ceria si pemetik pucuk daun itulah yang dinanti di hari depan. Bukan karena ia berhasil mengumpulkan 1.000 ikat daun singkong per hari, melainkan senyum atas prestasi tertinggi yang diraihnya di sekolah. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan inspirasi kepada kita, agar hati kita semakin lembut. Hati kita akan mudah memperhatikan keluarga, sahabat, orang-orang yang berada di sekitar kita. Kelembutan hati kita yang mereka butuhkan. Sehingga kita juga akan merasakan atau turut merasakan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tentu kita dapat mengulurkan tangan agar mereka dapat bernapas lega, menatap masa depan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.